Wow, kalau kita lihat untuk di bagian box ini berbeda daripada Black Shark yang S1 pertama ya. Ini warnanya bukan hitam, mantap. Di bagian desain terlihat keren, sporty, dan berasa klasik karena ada 3 buah tombol di bagian sisi kirinya. Untuk di bagian-bagian tertentu seperti strap, ini ada logonya Black Shark tulisannya, serta di bagian crown yang tengah dia ada tulisan logo S. Untuk build quality-nya terbilang bagus guys, ini solid. Di bagian case terlihat premium ya, dengan warna yang glossy hitamnya. Untuk display terlihat rata tanpa ada siku di bagian pinggirnya, tidak seperti di Eagle ya kemarin kita lihat. Untuk strap terlihat cukup panjang ya, dan juga dia hanya ada 1 penyangga strap aja, tidak ada 2 guys. Always on display di bagian setting terlihat namanya adalah tombol siaga. Kita bisa aktifkan, dia hanya ada 2 always on display, digital dan juga tombol penunjuk ini adalah pointer ya. Always on display-nya saya tes, ini bisa menyala terus guys, non-stop 24 jam, jadi tanpa ada settingan batasan waktu. Dan saya tes untuk tap to wake di bagian always on display ini tidak bisa ketika AOD-nya aktif. Kemudian saya coba raise to wake ketika AOD aktif juga tidak bisa. Watch face analog detiknya sudah menyapu, keren, seperti jam tangan otomatis. Dan pilihan watch face dari smartwatch sendiri terbilang banyak ya. Ini bisa diganti-ganti dengan gulir di bagian tombol crown yang tengah. Kalau saya sentuh dan tahan juga ini kalian bisa lihat guys, di bagian bawahnya ini titik-titiknya banyak ya, ini untuk pilihan watch face. Nah perhatikan untuk watch face yang satu ini terlihat seperti di seri Eagle, cuma kalau yang Eagle kan ada tulisannya Eagle. Kenapa yang ini tidak ada tulisannya Black Shark? Dan masih bisa ditambah lagi watch face pilihannya dari aplikasinya yang menggunakan Shark Wear. Bisa download di Play Store maupun di App Store aplikasinya. Dia ada beberapa tambahan lagi pilihan watch face. Memang sih kalau saya perhatikan tidak terlalu banyak ya. Di bagian layar sentuhnya saya tes swipe kiri kanan atas bawah, ini berasanya smooth, ringan dan tidak ada masalah. Sedangkan untuk view UI nya sendiri, kalau saya tes swipe begini di bagian Smart Style keren, mulus guys. Untuk view UI yang tersedia di smartwatch ini ada 5 pilihan dengan double klik di bagian tombol crown tengahnya untuk mengganti-ganti. Untuk fungsi tombol-tombolnya sendiri, dari ketiga tombol ini yang atas dia untuk masuk ke menu utama mirip seperti tombol yang tengah, cuma beda kalau yang tombol tengah ini bisa double klik untuk ganti view UI. Sedangkan tombol yang bawah ini untuk masuk ke mode sport olahraga. Mode sport olahraganya tersedia 100 lebih pilihan olahraga, dan saya infokan dia belum built-in GPS ya guys. Di bagian fitur olahraganya saya swipe ke kiri kanan, ini tidak bisa menampilkan untuk Bluetooth music, jadi hanya olahraga saja. Kalau saya hands on ke lengan saya yang ukuran lingkarnya ini kecil ya, 16 cm, terlihat di bagian strapnya agak panjang guys, dan juga dia hanya ada 1 penyangga strap aja. Ya, terlihat seperti ini tampilannya. Untuk di bagian case smartwatch sendiri terlihat agak besar ya, tetapi untuk ketebalannya sih nggak terlalu. Coba nanti kita ukur guys. Saya tes untuk raise to wake, ini berjalan dengan sangat baik, mulus dan cepat, responsif. Ketebalannya kalau saya ukur hanya 11 mm aja loh guys. Ini mantap ya, nggak nyampe 12 mm di bagian pinggir case-nya, sedangkan di bagian diameternya hanya 47 mm. Ini agak besar sih diameternya. Sedangkan lock-nya adalah 53 mm lebih. Ini hampir 54 mm. Di strap lebarnya adalah 22 mm. Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukurannya sama ya. Untuk speaker Bluetooth call dia ada di bagian atas, sedangkan mic-nya ada di sebelah kanan ya, bawah. Langsung aja kita tes untuk fitur Bluetooth call-nya. Display atau layar yang dipakai oleh smartwatch Black Shark S1 Classic ini ukurannya 1,43 inch. Resolusinya lumayan besar, 466 x 466 pixel. Watch face yang tersedia tadi saya belum sebutin ya. Totalnya sama yang di aplikasi ada 150 lebih pilihan watch face. Baterai untuk kapasitas dia 300 mAh guys. Tidak terlalu besar banget, tetapi udah cukup sih menurut saya 300 mAh. Tertulis dia baterai life-nya bisa sampai 12 hari pemakaian. Kalau saya tes selama 2 hari ini sih udah cukup oke ya, dengan jarang terhubung ke Bluetooth dan AOD aktif sekali-sekali guys. Ini watch face yang satu ini saya kayaknya udah nggak asing ya, mirip si GTR gitu. Di bagian fitur-fitur seperti heart rate dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan, tapi untuk pemakaian di bagian pergelangan tangan kita ini jangan sampai terlalu kenceng banget guys, jadi agak dikendorin dikit ya supaya bisa terbaca heart rate-nya. Lalu untuk SPO2 juga sama, dia berjalan dinamis cuma agak lambat, tidak seperti heart rate. Jika kamu pakai terlalu kencang atau ketat banget ya,
di bagian sensornya ini sulit membaca dan ada tulisan seperti ini guys. Jadi saran saya agak direnggangin dikit untuk memakai smartwatch ini. Fitur lainnya seperti alarm, cuaca, stopwatch, timer, music Bluetooth. Di sini kita perhatikan ada volume untuk pengaturan volume di bagian bawah, remote kamera, breathe atau latihan pernafasan di sini tersedia. Kemudian stress level juga ada, find phone, dan kita lihat di bagian alat. Di alat ini kita lihat banyak fitur lainnya ya, seperti center, kalkulator tersedia, kemudian kalender juga ini tampilannya bulanan, dan jam dunia atau wall clock. Kesehatan wanita di sini juga ada ya. Di setting untuk gaya menu ini adalah view UI ya guys. Jadi kalian bisa memilih secara manual di bagian setting ini, bisa terlihat untuk tampilannya seperti apa gitu. Kalau mau cepat, saran saya yang tadi yaitu dengan tekan double klik di tombol tengah. Rest to Wake juga bisa kita aktifkan dari smartwatch-nya langsung. Untuk harganya, smartwatch Black Shark S1 Classic ini ada di toko oranye dan di toko hijau. Harganya ini 700 ribuan ya. Dan harga ini sewaktu-waktu bisa berubah. Dia ada dua warna pilihan, yaitu silver dan black. Buat kamu yang belum punya smartwatch Black Shark S1 yang pertama, mending ambil yang ini aja guys. Menurut saya ini lebih keren sih untuk desain dan tampilannya ya. Untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama seperti yang S1 pertama, cuma beda di bagian belakangnya aja, ada klasik. Biasanya takutnya nih guys, setelah saya tayangkan video ini, reviewnya, barangnya akan menjadi goib, kemudian harganya berubah jadi naik. Seperti di S1 yang pertama, seperti itu sih setahu saya ya. Semoga aja enggak. Oke guys, kiranya mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan, unboxing dan review singkat dari smartwatch terbarunya Black Shark S1 Classic. Smartwatch 700 ribuan yang menurut saya ini udah cukup worth it ya. Dan dia juga sudah ada garansi pastinya. Ini Black Shark official store-nya. Terima kasih banyak guys buat yang sudah menonton, dan save ready and bye.